Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di video kali ini Ibu akan menjelaskan bab 2 tentang pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyaksikan langsung atau bahkan mempraktikkan langsung cara mengurus jenazah? Ibu rasa kalau misal sekedar melihat atau menyaksikan, rata-rata di antara kalian itu sudah pernah. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang pemulasaraan jenazah berdasarkan syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya pemulasaraan jenazah adalah sebuah proses perawatan jenazah yang baru saja meninggal sampai dikuburkan. Nah, ketika ada saudara ataupun tetangga yang baru saja meninggal, kita sebagai manusia yang masih hidup berusaha untuk berpartisipasi dalam pemulasaraan jenazah atau mengurus jenazah tersebut. Nah, dalil yang mendasari bahwasanya pentingnya diselenggarakan pemulasaraan jenazah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun firman Allah yang menjelaskan atau yang mendasari pentingnya diselenggarakan pemulasaraan jenazah adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, pemulasaraan jenazah ini termasuk tolong menolong, dan tolong menolong itu diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tersebut. Kemudian di dalam masyarakat terkadang banyak yang beranggapan bahwasanya mengurus jenazah itu suatu hal yang masih kurang diminati, padahal penting sekali pengetahuan tentang mengurus jenazah tersebut. Mengapa hal ini dianggap penting? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu ataupun tata cara mengurus jenazah, baik dari memandikan, kemudian mengafani, menyolatkan, hingga menguburkan. Sehingga kalau misal masyarakat tersebut minim pengetahuan, maka ketika ada orang yang meninggal itu pengurusannya akan tertunda dan kasihan jenazah tersebut. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Kok sampai tertunda? Ada sebabnya. Yang pertama, kurang siap ya, karena minim pengetahuan. Ketika ada orang yang meninggal itu nggak sigap, baik dari keluarga atau tetangga di sekitarnya. Rata-rata mereka takut ketika ada orang meninggal. Kemudian ada yang beranggapan bahwa pekerjaan mengurus jenazah itu pekerjaan yang kurang berarti, artinya mereka itu kurang peduli. Lagi pula pekerjaan ini, anggapan mereka gitu ya, itu tidak menghasilkan uang atau tidak memiliki income yang pasti, karena itu kan sifatnya sukarela seperti itu. Nah, padahal pekerjaan atau mengurus jenazah adalah suatu hal pekerjaan yang sangat mulia, dan apabila dilakukan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Kemudian dalam hukum Islam atau kita sebut fikih ya di sini, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka hukum fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup. Untuk apa? Yang pertama, untuk memandikan
menyolatkan, hingga menguburkan. Karena di dalam mengurus jenazah ini terdapat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang besar jika kita ikut mengurus jenazah tersebut dengan ikhlas. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas kita antar sesama umat Islam, apalagi terhadap tetangga kita. Yang ketiga itu bisa meringankan beban keluarga yang sedang berduka cita. Kita ikut berbelasungkawa, menunjukkan rasa simpati kita bahwa kita turut sedih, kita turut prihatin terhadap tetangga yang ditinggalkan salah satu anggota keluarganya. Dan yang keempat itu sebagai pengingat dan bisa menyadarkan kita bahwa kita itu hidup di dunia ini ya hanya sementara, tidak selamanya ya. Setiap manusia itu akan merasakan kematian karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas atau bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan yang kelima, manusia itu kan makhluk yang mulia. Saking mulianya, maka ketika sudah meninggal itu mayatnya harus dihormati. Caranya seperti tadi, dari memandikan, mengafani, menyolatkan hingga menguburkan, seperti itu. Nah, 4 proses ya dari yang memandikan sampai menguburkan ini, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pembahasannya, maka Ibu cantumkan di video berikutnya. Silahkan kalian simak. Dan untuk penjelasan lebih detailnya sudah Ibu cantumkan materi di description box. Nanti silahkan kalian baca masing-masing ya. Jangan lupa untuk ditonton dari awal sampai selesai biar kalian bisa memahami bagaimana cara memandikan, kemudian cara mengafani, cara menyolatkan hingga menguburkan. Oke, demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.